Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat bermalam minggu, selamat menyambut hari Paskah juga buat teman-teman yang merayakan. Hari ini senang banget aku kembali lagi, kembali lagi di minggu ini untuk membahas hari ini temanya sangat amat menarik, sangat amat segar, sangat amat relate nih di minggu-minggu ini tentang tema kita hari ini adalah menyibak narasi agama dalam aksi terorisme. Dan hari ini juga Viera nggak sendiri. Hai Wan, selamat malam. Hari ini Viera nggak sendiri karena Viera akan ditemenin sama salah satu tokoh yang keren banget juga, yaitu Masuki Ridho. Masuki ini beliau merupakan adalah Wakil Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Inggris Raya dari periode 2018 sampai 2019. Beliau juga merupakan pendidik dan juga peneliti khususnya sosial keagamaan dan juga radikalisme. Jadi kita mau juga undang Mas Ridho kali ya manggilnya, untuk bergabung bersama-sama kita pada malam hari ini. Aku coba kita undang teman-teman. Juga aku nggak sendiri karena nanti ada Kaneles yang nemenin aku dan mungkin Yupita dan juga Nando akan join. Gitu. Seperti kita tahu ya, 2 minggu terakhir ini kasus terorisme ada lagi, merebak lagi. Banyak berita di luar sana yang amat sangat mengagetkan dan juga mungkin meresahkan banyak orang, dan terutama mungkin kita yang nonton pada malam hari ini. Jadi kita hari ini tuh mau membahas kira-kira gimana sih gitu, apakah ada benang merah, apakah ada hubungan di antara aksi tindakan terorisme ini dengan agama gitu. Apakah terorisme yang berkedok agama itu nyata gitu. Oh, udah Kaneles juga sambil kita nunggu Mas Ridho. Kanele boleh request gak? Oke, kalau nggak aku coba invite ya. Guys, buat kalian juga yang mau nanya-nanya, boleh banget, silahkan. Hai Kaneles, Halo, selamat Tis. malam, apa kabar? Kabar selalu baik ya. Puji Tuhan. Meskipun, Gimana, udah misa kak? meskipun batin agak nggak enak gitu. Meskipun apa? Meskipun batin tersiksa, Oh, Widi. Enggak lah. Vi, gimana kabar? baik kak, puji Tuhan. Betul. Iya. Selamat Kak, Paskah ya. Ini selamat Paskah. Iya, Kak. selamat Selamat Paskah Paskah juga juga buat teman-teman teman-teman. semuanya yang sudah mampir di tempat. Iya. Nah, Kaneles, malam ini tadi aku udah cerita sedikit tentang Ya, apa yang kita bahas nih. Karena kan kita beberapa minggu terakhir denger ya berita yang menyedihkan, yang mungkin ya, juga meresahkan setiap warga Indonesia bahwa ternyata ada lagi nih kasus terorisme, dan mungkin semakin apa ya, maksudnya ya mungkin yang mengagetkan yang terakhir yang Aini yang datang ya, sendiri lone wolf gitu ya kak, ya, ke Lone Wolf. Ya, ke Mabes Polri gitu loh, padahal secara mungkin pendahulunya yang udah master yang lebih jago pun mungkin takut untuk melakukan hal itu karena udah pasti gitu loh, bisa kamu masuk ke kandang singa yang udah tahu akhirnya seperti apa, ya. tapi tetap dia berani gitu ya kak melakukannya. Tapi Dan itu hari semacam memang ini ya. Mungkin sudah disadari betul ya sama si pelaku korban itu bahwa dengan menyerang institusi seperti kepolisian, Mabes Polri itu ya pasti dia akan mati gitu. Cuman iya memang masalahnya adalah soal ideologi di baliknya itu kan, itu sepertinya sangat uh, sangat kuat ya. Nah iya ini yang malam ini mau kita diskusikan sama Mas Ridho nanti yes sebagai seorang yang cukup ya
luas pemahamannya soal isu-isu terorisme. Iya, dan radikalisme ya Kak. Iya betul. Tuh. Jadi Iya, karena kemarin memang memang mengagetkan ya, maksudnya rentetannya iya, kan dari Makassar terus ke betul. Jakarta, ya. Betul. Dan kalau kita lihat tuh kayak maksudnya mungkin kalau kita juga baca berita mereka tuh menulis surat wasiat yang hampir sama gitu ya Kak Iya, isi. hampir sama itu dia. Ya kan Betul. dengan turunan yang mirip gitu, meminta maaf terlebih dahulu lalu Iya, bilang bahwa perintah itu iya, betul. buruk, lalu mereka melakukan aksi ini karena Iya, ABCD, memang tersusun gitu ya Kak. iya betul sekali. Eh, Iya sih. memang di satu sisi ini ya, ini kan lone wolf ya. Cuman memang di sisi yang lain itu kayak kenapa bisa sama gitu loh, Iya. ya kan? Dan kayaknya apa ya? Aku juga sempat berpikir gini, kalau mereka kan kalau lone wolf itu kalau nggak salah kan istilahnya mereka tidak terikat oleh institusi atau Iya, organisasi betul. tertentu kan Kak. Itu mungkin yang jadi jauh lebih menakutkan nggak sih dalam tanda kutip, karena istilahnya kita nggak tahu kalau mungkin mereka tergabung dengan organisasi tertentu kan kayak Betul. kelihatan Kak, oh Iya, mungkin abis ini bergerak kemana, tetapi kan karena mereka sendiri akhirnya banyak sekali mungkin tindakan-tindakan tuh yang nggak terduga iya, iya, tiba-tiba iya. kejadian. Memang itu dia, Vi. Jadi eh, dia memang lone wolf, tapi ini ya ada rentetan kayak misalnya ada kesamaan-kesamaan di satu sisi. Ya, Nah, nah tapi mungkin kita berpikirnya gini ketika aksi itu terjadi lalu orang ini kan dia meninggal ya. Nah, ada perbedaan mendasar memang kalau kalau dia tuh institusi ya mungkin kita bisa uh, tracking sampai ke sana, tapi ya tadi ya soal ketakutan. Kalau dia lone wolf itu satu orang meninggal tapi kan ada masih banyak yang lainnya dan itu sangat sulit untuk kita bisa ya, tracking. Nah mungkin ini nanti Mas Rido bisa menjelaskan betul. ya bahayanya lone wolf itu maksudnya seberapa bahaya gitu kan. Iya, Uh, bener Kak. Coba ya aku invite lagi Mas Rido ya. Oke. Teman-teman kalau misalnya juga mau nanya, aduh silahkan Iya. banget. Kita seneng. Hari ini pembahasannya seru banget. Jadi jangan lupa komen di bawah. Kira-kira kalian mau nanya apa aja. Kebetulan nih selain ada nih ahlinya yang emang meneliti eh, tentang ini gitu ya Kak secara Iya, dalam. Dan betul. juga Mas Rido juga penulis ya Kak. Maksudnya kalau kita Betul. baca banget suka nulis, dan beberapa hari terakhir juga Mas Rido nulis di Kompas tentang aksi ini gitu ya. Iya, betul. Seru banget sih Kak. Sambil Dan kita tunggu. kenapa Kak? Ya. Nggak apa-apa. Aku bilang sambil kita tunggu kan, Mas Rido. Dan aku tuh juga kayak kepengen nanya sih Kak nanti sama Mas Rido tentang maksudnya ujung dari semuanya ini kan ketika istilahnya apa ya? Ketika memang iman dan berkaitan dengan agama sudah tidak kuat lagi gitu ya, atau mereka memahami hal yang eh, keliru mungkin, memiliki pemahaman mengenai agama yang keliru. Nah, sebenarnya kan kita punya dasar lagi nih yaitu Pancasila. Itu Iya, juga ya. merupakan ideologi yang sekarang tuh aduh, istilahnya aku Boleh tadi tuh. apa istilahnya juga baca beberapa artikel bahwa memang banyak survei yang mengatakan bahwa hampir 20% dari warga Indonesia ini yang udah nggak ngerti Pancasila dan emang merasa oh gue pengen ganti deh ideologi ini gitu loh. Iya. Itu kan juga serem ya Kak, maksudnya mungkin itu juga akar kemunculan paham-paham yang salah kan Kak ya. Bisa, Makanya pengen bisa. juga sih. Makanya coba nanti ya kita coba elaborasi sama Mas Rido Mm-mm. soal Pancasila itu, ideologi Pancasila itu. Betul, Jadi betul. bagi teman-teman yang baru bergabung di Tapele, kita akan diskusi bareng Mas Rido, seorang pendidik Yes, sekaligus peneliti di bidang terorisme betul. dan radikalisme. Nah Mas Rido udah join nih Kak. Oke, sip. Hai Mas Rido, coba ya kita tungguin Mas Rido join. Halo Mas, selamat malam. Selamat Halo pagi. Rido. Perkenalkan, ini Viera. Terus ditemenin Ya, juga sama Kaneles Halo. sama
di hari sini. ini. Halo Mas, selamat malam. Selamat Malam, Abi. Manuel dan saya siapa ini? Sebentar. Oke. Apa kabar nih Mas Rido? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Tadi Ini udah kita udah selesai cerita tentang apa ibadahnya, Mas? udah selesai Aku udah. Sabtu. Oh, udah, oke. Tadi kita udah cerita sedikit nih tentang Mas Rido, cuma mungkin biar afdol gitu ya Mas. Boleh perkenalan sedikit mungkin Mas. Sekarang sibuknya apa? Terus mungkin sekarang ada di mana gitu Mas. Silahkan. Oh ya, iya saya banyak aktivitas sebagai peneliti khususnya bidang sosial keagamaan dan sangat spesifik radikalisme di media sosial sejak 2016 yang kalau peneliti udah lama. Saya selain itu juga sempat mengajar di beberapa kampus, tapi belakangan sejak COVID enggak dulu, capek soalnya kalau ngajar online tuh enggak enak. Siap. Betul. Betul. Ya, lalu di sela-sela kesibukan itu saya selalu menyempatkan untuk menulis kolom pendek begitu yang beberapa hari yang lalu dimuat di kompas.com gitu. Wah, luar biasa nih. Kita senang banget ya Kaneles hari ini ditemenin sama Mas Rido. Kita mau banyak Sangat senang kita. Kalau ini Mas, kalau Tapele ini kayak komunitas begitu Mas. Jadi Ya. kita bikin komunitas. Visi awalnya sih bagaimana kita bisa berkumpul bersama. Jadi ada wadah buat saling bertukar pikiran gitu. Nah awalnya memang isunya itu soal isu anti korupsi, akses keadilan, hak asasi. Nah belakangan ini menarik ya ketika ada isu terorisme ini. Jadi kami ingin dapat pengetahuan yang baru gitu. Teman-teman juga di luar sana mungkin pengen dapat. Kalau Nando sama Vera di mana? Kalau saya kan di Jogja ya. Aku juga dulu kita semua sama mater nih Mas Rido. Aku Kanel sama Nando itu sama dari Hukum Atmajaya Jogja. Cuma aku sekarang domisili kembali ke Jakarta Mas. Di mana? Saya juga Mas sekarang di Jakarta. Iya kalau Kanel semua Iya. Saya juga harusnya di Jakarta tapi karena COVID udah cukup di Jogja. Iya. Nah Mas, jadi itu ceritanya kan hari ini temanya istilahnya apakah berkaca dari istilahnya secara garis besar bahwa terorisme itu kadang tuh suka disangkut pautkan dengan agama dan apakah memang seperti itukah gitu ya. Dan mungkin untuk membuka sesi ini ya Kaneles kita pengen nanya dulu mungkin secara singkat sama Mas Rido tanggapannya nih Mas terkait kasus yang terakhir nih dari yang istilah bom bunuh diri di gereja katedral di Makassar sama yang terakhir Zaki Aini yang masuk ke Mabes Polri gitu ya secara sendiri. Nah kira-kira secara singkat nih Mas tanggapan Mas terkait dua kasus ini tuh sebenarnya seperti apa? Ya kalau saya secara pribadi tentu mengecam sangat keras tindakan biadab khususnya di Katedral Makassar karena mengakibatkan minimal 20 orang luka-luka yang 15 itu cukup berat atau bahkan sangat berat dan itu di luar nalar kemanusiaan kita yang Indonesia jelas memiliki Pancasila sebagai ideologi maupun sebagai dasar negara dan di situ kalau kita cermati satu persatu dari 5 sila itu kan saling kait-mengait, jadi antara nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi atau musyawarah mufakat dan juga sekaligus keadilan sosial itu sebetulnya satu rangkaian yang tidak bisa hanya salah satu yang dijalankan tapi saling kait-mengait. Kalau orang bertuhan maka mestinya bisa berbuat adil kepada seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang agama, etnis, ras, sosial maupun yang lain. Itu jadi tanggapan singkat saya seperti itu. Jadi kita harus mengutuk keras perilaku bom bunuh diri di depan
Untungnya ada bapak siapa itu yang menghalang kan, menghadang. Sebenarnya Iya, kalau ya kalau tidak ada bapak yang menghadang itu saya kira bisa masuk ke dalam gereja yang itu sebagian jemaat masih di dalam dan tidak keluar karena mau pergantian ibadah. Dan itu ya puji Tuhan alhamdulillah itu ada bapaknya itu yang menghadang. Ya beliau ada kena luka meskipun tidak parah lah, untungnya tidak parah sekali. betul. Memang sangat amat ini ya Mas, maksudnya mengagetkan semua orang. Tiba-tiba terjadi Ya, lagi, apalagi menjelang hari besar seperti itu ya Mas. ya. Mungkin juga pertanyaan berikutnya kadang mungkin yang juga menjadi apa ya kebingungan kita semua bahwa kadang tuh apa sih Mas yang mendasari atau misalnya awal mula bagaimana seseorang itu sebenarnya bisa berpikir untuk punya apa ya tindakan yang radikal atau untuk bisa punya ide untuk melakukan aksi seperti itu sebenarnya apa sih Mas yang mendasari hal itu terjadi? Kalau kita bicara kasus terorisme di Indonesia, sebenarnya sudah cukup panjang kan awal mulanya itu, backgroundnya, sejarahnya, historisnya, bahkan sebelum era kemerdekaan kan, sebelum Indonesia resmi 17 Agustus itu kan perdebatan juga cukup panjang dimulai dari soal 7 kata di Piagam Jakarta. Nah itu kan ada sekelompok kecil umat Muslim yang tidak terima itu dihilangkan. Nah, sebetulnya salah satu embrionya itulah kemudian nanti uh, setelah itu muncul Darul Islam, Negara Islam Indonesia yang dipelopori oleh Kartosuwiryo, Sekar Maji, siapa nama lengkapnya ini, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo di Jawa Barat, di Garut dan sekitarnya itu. Lalu kemudian nanti di Sulawesi Selatan ada, kemudian di Kalimantan Selatan juga ada Darul Islam Negara Islam Indonesia itu. Jadi itu tahun 50-an mereka tidak sepakat dengan sepak terjang politik Bung Karno kalau waktu itu, dan kemudian langsung singkat aja. Jadi 2002 kita ingat betul Imam Samudra dengan Ali Imron, adiknya apa, kemudian ada Gufron segala macam itu melakukan peledakan di bom Bali yang menewaskan kurang lebih 200-an gitu kan, 300 luka-luka segala macam itu sangat mengerikan. Dan itu semua mereka meyakini karena ajaran kesalahpahaman tentang pemaknaan terhadap jihad, jihad Ya, yang sesungguhnya maknanya adalah bersungguh-sungguh dengan jiwa raga untuk mencapai tujuan. Nah itu kemudian disalahpahami jihad itu sebagai kital atau berperang. Kalau berperang maka kemudian bisa boleh membunuh, boleh melakukan apapun demi tujuan yang diyakini mulia itu. Padahal kan tidak seperti itu cara memahami pemaknaan terhadap istilah jihad di dalam Islam. Jihad fisabilillah atau jihad di dalam Allah itu bukan dengan cara membunuh orang, tidak seperti, tapi justru yang harusnya dilakukan adalah bagaimana menuntut ilmu setinggi-tingginya, ilmu apapun lah, ilmu hukum, ilmu eksak, gitu ya, ilmu biologi, ilmu apapun demi apa, ya demi kemanusiaan. Karena dalam salah satu ajaran Islam disebutkan bahwa membunuh satu orang itu bagaikan membunuh seluruh alam semesta. Maka membunuh dengan tidak ada alasan apapun itu ya nggak boleh. Dengan ada alasan aja itu harus melalui persidangan, harus ada hakimnya, lalu dibuktikan apakah betul itu pembunuhan itu ada alasan yang boleh membunuh. Dan kalau kita cermati secara sungguh-sungguh ya memang tidak boleh membunuh itu apapun alasannya. Tentu kayak di Indonesia karena menganut prinsip ada hukum mati gitu ya kalau untuk kasus misalnya narkotika. Kemudian kalau pembunuhan berantai misalnya gitu tuh, ya saya sih mengikuti hukum yang berlaku saja, gitu. Jadi iya, memang ada sebagian kecil umat Muslim yang menyalahpahami tentang makna jihad. Itu yang paling mendasar sebenarnya itu. Karena kalau kita baca bagaimana surat-surat Imam Samudra yang sudah dihukum mati itu ngeri sekali. Jadi mari kita harus berjihad di jalan Allah. Maka saatnya nih kita melakukan apa namanya
pemberangusan kepada orang-orang kafir. Nah, dari orang-orang kafir itu ya kemudian salah pahami hanya umat Kristiani, Nasrani begitu itu. Padahal kan konteksnya antara pada saat zaman Rasulullah dulu masih ada dengan hari ini sangat berbeda jauh. Iya, iya betul Mas. Dan Mm-mm. menarik ya Mas ketika ketika mungkin kita melihat dasar dari kenapa mereka bisa memiliki pola pikir seperti itu, berarti memang secara apa ya, secara benang merah memang tidak terlepas dari agama ya Mas, meskipun istilahnya dalam arti bahwa memang mereka memiliki pemahaman yang salah gitu ya Mas. Mereka memiliki Iya. pola pikir yang istilah udah dicuci otak nih dengan oknum-oknum Mm-mm. sebelum apa harusnya seperti ini padahal istilahnya yang mereka lakukan itu ya enggak seturut dengan ajaran di Al-Qur'an, seturut dengan ajaran Nabi gitu ya Mas. Betul. Jadi kalau saya pernah ketemu dengan beberapa mantan narapidana terorisme ya. Hmm. Mereka bercerita bahwa untuk menjadikan pandangan orang berubah memusuhi orang lain yang berbeda, yang bukan Islam gitu ya, atau bahkan sama Islam itu dengan cara takfir, mengkafir-kafirkan, itu ada narapidana teroris yang menyatakan hanya butuh waktu 15 menit itu bisa mengubah pandangan orang. Iya. Brainwashingnya atau cuci otak itu cukup 15 menit. Saya berikan pada saya akan mengubah Anda menjadi sangat ekstrim. Bisa melakukan kekerasan bahkan sampai misalnya tadi itu melakukan bom bunuh diri itu cukup 15 menit. Anda bayangkan itu waktu yang sangat singkat bisa mengubah mindset orang. Tentu ya kalau kalau orang yang misalnya pandangannya atau pergaulannya sangat luas, saya kira tidak mudah. Tetapi kalau beberapa kasus para pelaku terorisme itu kan usianya eh, masih relatif muda yang sekarang ya. Kalau yang dulu memang sudah usia-usia kepala tiga, kepala empat, tapi mereka pergaulannya lebih homogen, sorry. Jadi Iya. misalnya komunitasnya itu aja, nggak punya teman atau apalagi sahabat yang berbeda latar belakang, apalagi berbeda agama misalnya, sehingga ya menjadi sangat mudah untuk diarahkan hanya pada satu pandangan atau kacamata kuda gitu. Tuh. Iya, betul sih Mas, setuju. Memang karena istilahnya apalagi sekarang tadi juga aku sempat baca bahwa BIN juga bilang bahwa memang sekarang milenial tuh menjadi sasaran empuk ya Mas. Karena memang kita apalagi dengan berkembangnya Mm-mm. sosial media, istilahnya kita tinggal scroll, kita baca, istilahnya belajar sana sini gampang, dan istilahnya mungkin kita juga nggak punya dasar yang kuat, entah itu dari agama ataupun mungkin tadi Mas bahas tentang ideologi Pancasila gitu ya Mas, udah Mm-mm. mendegradasi dari waktu ke waktu dan akhirnya kita gampang lah akhirnya untuk tercuci gitu otaknya. Apa Jadi begini ada ya, pertanyaannya. Terorisme banyak menyasar institusi agama dan pemerintahan. Apa nah makna yes, atau simbol? Oh, nah itu sebetulnya kan ada banyak faktor, tidak dia agama itu ajaran doktrin agama yang disalahgunakan itu hanya salah satu. Ada faktor-faktor yang lain mempengaruhi mengapa orang kemudian bisa berlaku sangat keras atau ekstrim gitu ya kepada orang lain yang berbeda agama atau berbeda pandangan seperti itu. Lalu kalau yang di bidang pemerintahan juga sama. Jadi melihat mereka ini kan sebagian melihat bahwa ini terjadi kezaliman di tingkatan pemerintahan. Misalnya atasannya melakukan tindakan korupsi atau penyelewengan yang lain, sementara dia sebagai bawahan tidak bisa berbuat apapun. Nah, ketika ada ketemu orang yang tadi melakukan brainwashing, maka kemudian ya dia mengamini, oh iya ini bos saya, bapak atau ibu yang di atasan itu melakukan penyelewengan, sementara yang bawahan nggak bisa melakukan apapun, tidak bisa berbuat apa-apa karena ada relasi kuasa yang timpang. Maka akhirnya eh, ketika ada orang yang dianggap pemuka agama atau dianggap ustadz gitu membrainwash dengan doktrin-doktrin yang disalahgunakan hanya untuk kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya saja, ya dia langsung terbawa dan terbukti kan beberapa misalnya ada pegawai di departemen A, B, C itu sampai berangkat
menjual rumahnya, menjual harta bendanya, berangkat ke Suriah. Ya. Nah, saya kira ini simbol jadi keputusasaan karena tidak bisa melakukan tindakan apapun yang menurut dia ini sudah di luar apa namanya, di luar inilah, di luar kuasa dia. Jadi ada kezaliman yang dia tidak bisa melakukan apapun, maka ya sudah lari gitu kan. Nah, itu faktor yang lain. Jadi simbolnya sebetulnya karena keputusasaan, tidak bisa berbuat sesuatu, maka dia jalan pintas. Shortcutnya itu ya tadi harus apa berjihad di meyakininya itu ayat keyakinan mereka berjihad ke ISIS, mengikuti ISIS si Abu Bakar al-Baghdadi itu misalnya. Kan 2015 kan kita melihat dengan telanjang ada puluhan orang berbaiat kepada ISIS itu kan, Islamic of State Irak and Suriah itu. Itu sebetulnya simbol keputusasaan, simbol tidak bisa berbuat apapun, maka shortcutnya demi meraih surga menurut versi mereka, ya udah jalan pintas. Nah itu yang lain adalah hmm, mengapa orang sampai melakukan tindakan yang sangat ekstrim di luar nalar kemanusiaan itu karena ini ajaran-ajaran itu kan kalau kamu tidak bisa menuju ke ISIS atau tidak menuju ke Palestina barangkali seperti itu, silakan melakukan tindakan atau amaliyah bahasa mereka di negaramu. Nah itu, ya ada, jadi kalau kamu tidak bisa berangkat ke Irak dan Suriah, ke Palestina, ke mana lagi yang dianggap negeri-negeri yang layak untuk jihad, sudah lakukan amaliyah apa, melakukan tindakan saja di negaramu. Siapakah yang dituju? Ya lah, tadi itu ya orang kafir itu siapa? Ya mereka dengan sangat tepat mengambil kesimpulan itu ya Nasrani itu ya Kristiani kalau kan apa namanya cara mereka itu begitu. Betul. Dan Jadi, kalau kita lihat kasus yang kemarin itu ya Mas, kayak yang di Mabes hmm, itu, bentar, Mas, maaf. Itu kan juga kita kan dengar kalau itu adalah tindakan lone wolf ya Mas ya. ya Dan kalau di Mabes ya nah, dan itu itu tuh sebenarnya Mas benar lon ada hmm, kaitan nggak? Maksudnya antara misalnya yang di Mabes lone wolf nih apakah tetap sebenarnya itu tetap ada kaitannya dengan yang di Makassar sebenarnya? jadi aksi di Makassar itu kan ini ya itu upaya balas dendam karena pada bulan Januari ada saya sudah beberapa waktu yang lalu juga sempat menulis di Kompas meskipun tidak langsung terkait dengan terorisme tapi saya sempat mengutip bahwa ini loh hari ini kita menghadapi situasi ada korupsi ada terorisme yang terduga teroris ditangkap ada puluhan orang kan di Makassar di Sulawesi Selatan di Jawa Timur beberapa kota di Jawa Barat itu nah dan saya kira Densus 88 itu kan bergerak terus. Nah, setelah mereka ditangkapin itu kan ditanya, diinterogasi. Kamu siapa? Ini kamu ininya dengan siapa? Nah, ketika orang pada saat itu tertentu dan saya kira Densus punya cukup kemampuan untuk menginterogasi seseorang, itu keluarlah si X, si Y lah. Udah didatakan. Ini di mana? Kemudian untuk mencari orang yang hari ini kita sudah 270 juta jiwa manusia di Indonesia, ya tentu tidak mudah harus mencari di setiap kecamatan, kabupaten, desa, belum lagi kalau di daerah-daerah yang tadi di Sulawesi Selatan itu kan ya masuk-masuk dan tidak cukup banyak orang di situ, jadi ya nggak mudah. Dan, tapi kan kemudian karena loh kok guru saya ternyata kan ketahuan misalnya yang menikahkan si Lukman Al-Farisi dengan istrinya itu kan si Ternyata Ustadz siapa itu, nah itu yang membaiat. betul. Betul Mas ya Hmm. benar. Nah, apakah ada keterkaitan dengan yang si Zakiah ini ZA itu di Jakarta? Mungkin tentu mereka tidak saling kenal, tapi ideolognya bisa jadi orang yang sama atau bisa jadi ideolog yang lain. Hanya mereka satu jaringan karena kalau disebut sebagai lone wolf terorisme itu kan mereka pelaku teroris yang bergerak secara sendiri, tidak terorganisir dengan rapi. Maka kalau kita lihat secara cermat itu kan ini masa teroris mbaknya kayak gini dia tidak memakai pelindung diri tidak berusaha mengendap-endap tapi langsung datang kayak memang mau menyerahkan nyawanya ya kalau masuk Mabes yang di situ semua polisnya ada senapan ya ditembak nggak perlu
bermenit-menit atau apalagi berjam-jam, cukup paling beberapa detik ya langsung kena. Apalagi dia memang seperti itu. Jadi kayak memang menyerahkan dirinya sendiri. Apalagi kalau kita baca ininya ya, surat wasiatnya itu kan Iya, memang sudah pamitan, betul. udah ibu bapak jangan eh, utang bank lagi, Iya, akan menyebut nama Ahok misalnya itu kan jangan pilih orang kayak Ahok misalnya kayak gitu. Ini kok ada apa hubungannya dengan Pak Basuki Cahayapurnama misalnya seperti itu. betul. Jadi Iya, kalau Mas. kalau saya berdasarkan amatan saya, mereka tidak saling kenal, Oke. tapi ideolognya itu doktrinnya sama. Nah, Apakah orang yang sama yang mendoktrin si pelaku di Makassar dengan yang datang ke Mabes Polri, saya belum punya cukup bukti untuk mengatakan itu. Barangkali peneliti yang lain bisa jadi mengatakan yang sama, tapi saya sejauh sependek ini belum mendapatkan informasi yang akurat sehingga saya tidak berani menyatakan orang yang sama atau mentornya orang yang sama gitu. nah, Mas, kalau Tapi misalnya, dokternya saya kira sama. oh, oke. Nah, Mas, kalau misalnya kita bicara lone wolf kan tadi kan gerakan mereka sendiri nih, tidak Hmm. terafiliasi dari suatu organisasi atau kelompok gitu ya, Mas. Apakah akan jauh lebih susah untuk sini seperti pertanyaan Kak Kanels, apakah punya tantangan tersendiri untuk mencegah mereka? Mungkin kalau ada organisasinya kan mungkin bisa ke ini ya, Mas, bisa track gitu ya, Mas, ada trackingnya. Oh Mm-mm. mungkin si A kenal ini, si B kenal ini. Kalau misalnya lone wolf kan mungkin mereka juga melihat nonton di TV, wah Hmm. yang di bagian A, istilahnya bagian daerah Indonesia bagian sebelah A udah melakukan, aku juga melakukan. Akhirnya kan mungkin tanpa Hmm. diduga-duga akhirnya mungkin akan banyak gitu Mas gerakan-gerakan di luar sana yang Mm-mm. dari lone wolf ini Mas. Apakah jadi susah Mas mencegah mereka atau Ya, ya, trackingnya gitu? kalau love ini karena memang mereka bergerak tidak terorganisir secara rapi begitu memang jauh lebih susah karena artinya ya jadi mereka tidak langsung dibaiat di satu forum kopi darat begitu ya, tetapi membaca selebaran atau buka website yang apa atau media sosial akunnya siapa di Twitter atau karena hari ini mulai populer apa namanya yang dari Rusia itu selain WhatsApp itu apa ya Rusia Telegram. Telegram. Nah Telegram itu kan lebih lebih private ya artinya menurut banyak ahli IT lebih enkripsinya lebih susah untuk ditembus ketimbang WhatsApp misalnya. Nah itu saya kira memang jadi lebih susah karena tidak terorganisir. Kalau yang di Sulawesi Selatan itu kan langsung misalnya disebut sebagai mereka ini pengikut atau penganut jemaah Ansarud Daulah gitu kan. Misalnya gitu. Jadi itu lebih mudah dan ketahuan kan langsung. Oh iya, ini gurunya yang menikahkan dua pasangan ini si Alfarisi dengan istrinya itu ketahuan kan. Oh iya. Nah, kalau yang Zakia ini kan sampai hari ini belum terdeteksi siapa yang membaiat, siapa dia itu di bawah siapa kan belum belum terdeteksi. Nah, ini ada pertanyaan dari siapa nih, Mas? Iya, dari Mbak Oke. Judi kan Nah, istilahnya kalau kita nah, juga lihat kan mereka semua tantangan menelusuri loh. Tantangan mencegah yang lone wolf. Ya memang tantangannya gini, saya kira ini tidak mudah untuk menjawab karena tadi itu bergerak secara mandiri gitu ya atas dasar keyakinan dirinya itu dan kita tidak tahu siapa gurunya, siapa teman-teman dekatnya yang memiliki ideologi yang sama terorisme itu. Jadi mencegahnya saya kira ya kalau kita punya teman berperilaku agak mencurigakan atau mungkin diam gitu terus ya saya kira ditanya deh kamu kenapa mungkin gitu tapi kan memang dunia hari ini apalagi udah dewasa kadang kita sungkan ya kalau dia nggak meminta pendapat ke kita kita kan nggak mau dianggap mencampuri urusannya misalnya gitu kan ya kalau kita tidak mau kalau udah mencurigakan hemat saya ya lapor aja ke kantor polisi atau kemana Pak itu kok teman saya kayaknya mencurigakan misalnya itu yang paling mudah lah saya kira untuk mencegahnya seperti itu apa betul yang Mas. perlu dilakukan untuk mencegah keluarga ya kalau keluarga nah ini saya kira gini ya keluarga ini kan banyak bapak ibu orang tua gitu tidak cukup punya kemampuan untuk berdialog dengan anak-anaknya kan apalagi Ya, usia-usia mahasiswa itu kan anak-anak mahasiswa itu lebih suka cerita dengan temennya
Betul. atau dengan gurunya, guru di luar gitu kan. Jadi bukan dengan bapak ibunya, apalagi kalau bapak ibunya memang tidak terbiasa berdialog. Jadi memang ya kalau bagi orang tua yang ikut menyimak siaran ini, hemat saya sebagai orang tua ya tanya dong siapa teman-temannya. Jadi kalau pergi mau kemana ya Mbak? Kalau manggilnya Kak atau manggilnya D atau apa gitu, mau kemana? Ketemu dengan siapa? Kasih kabar ya nanti ini. Sekarang kan gampang banget dicek di video call gitu langsung ketahuan kan. Nah, kalau nggak mau ngangkat jadi aneh. Misalnya Oke. perjalanan kalau kalau di Jakarta itu kan mungkin mau pergi mungkin janjiannya 2 jam sebelumnya karena perjalanan mungkin macet. Kalau di Jogja kan mau pergi kemana ke sini itu kan paling 15 menit maksimal setengah jam udah sampai. Setengah jam ya Sampai. dicek aja. Misalnya gitu ya. Jadi untuk keluarga saya kira harus ya ngecek perginya kemana dengan siapa itu bukan dalam rangka ingin memasuki ranah private si anak tetapi demi keamanan dan keselamatan bersama. Saya kira Betul. itu. Betul Mas, dan aku tuh juga penasaran Mas, kalau dulu-dulu mungkin kan istilahnya mungkin beberapa kasus terorisme ini kan identik dengan laki-laki ya Mas, dan kita tahu Mm-mm. biasanya mereka yang tergabung di organisasi ini peran perempuan dan anak ini lebih mungkin perempuan untuk lebih memasak gitu ya Mas, lebih menyiapkan sebagai Mm. support organisasi. Tapi sekarang kan kayaknya udah nggak ada perbedaan nih Mas, perempuan-perempuan Mm. pun nih, apalagi membawa anaknya yang kemarin di Makassar kita Mm. tahu lagi hamil gitu ya Mas. Apakah Ya, memang istilahnya udah nggak ada lagi nih Mas, istilahnya udah laki-laki aja deh yang maju, tetapi memang istilahnya istri dan anak pun atau memang sengaja istilah untuk apa ya, membiaskan. Kalau laki-laki kan mungkin terlihat gitu ya lebih lebih mm-mm. lebih ya mencurigakan gitu Mas, tapi kan kalau yang maju anak dan wanita gitu kan kayaknya agak nggak mungkin lah mereka seperti itu. Apakah ada itu Mas? Ada, jadi memang ada pergeseran peran. Jadi kalau para kelompoknya dulu Imam Samudra bom Bali sampai tahun 2010-an itu memang melarang betul keterlibatan perempuan, apalagi anak untuk sampai di bawah. Untuk keterlibatan bahkan mereka seringkali tidak dikasih tahu apapun. Ya kan. Nah, mulai 2010-an ke sini itu ada pergeseran, ada yang istrinya akan tahu gitu kan. Tapi kalau berdasarkan para pengakuan para mantan narapidana terorisme itu, mayoritas sebetulnya tidak pernah memberi informasi utuh ke istrinya. Jadi memang tidak ngerti istrinya itu aktivitas suaminya apa atau itu tuh nggak ngerti. Misalnya kerja di mana, terus dengan siapa itu rata-rata nggak dikasih tahu. Nah memang kalau sekarang itu belakangan ada pergeseran. Jadi jihad sudah waktunya dilakukan oleh baik laki-laki, perempuan, bahkan anak. Iya, Karena iya, iya. imajinasi tentang surganya itu ya sudah kita bersama-sama ketemu mati bersama. Karena itu loh, ada salah satu doktrin Islam yang juga disalahpahami ya. Ini bicaranya memang karena di Indonesia itu mayoritas bukan saya nggak mau menyebut mayoritas, tapi secara jumlah umat Islamnya itu sangat banyak, maka ada kelompok kecil yang memahami misalnya ada ada apa ada hadis Rasul yang niskariman au sahidan, jadi hidup mulia atau mati syahid itu dimaknainya itu adalah ya bunuh diri atau melakukan bom Jihad. itu ya jadi hidup mulia atau mati syahid. Padahal kalau mati syahid itu berarti masuk surga. Nah, berarti Ya. kalau misalnya melakukan bom bunuh diri itu dianggap sebagai bagian dari jihad, maka itu masuk surga. Itu yang paling mengerikan sebenarnya di situ. Dan itu kan menghinggap di ratusan orang kepala yang kebetulan secara agamanya Islam itu. Dan mereka Ini katanya ada pertanyaan. ada lagi nih Mas. Kalau terkait fenomena Islamfobia yang tidak Mm-mm. bisa kita pungkiri, perkembangan di masyarakat tuh gimana Mas tentang Islamfobia ini Mas? Ada memang orang non Muslim gitu kan yang ketakutan terhadap gerakan politik ekonomi umat Islam. Tapi sebetulnya Islamofobia itu juga tidak sepenuhnya benar. Itu karena juga inilah sebelum era hari ini atau sebelum 2000 2000 itu kan internet
waktu itu tahun 90-an kan ya ada tapi belum terlalu ini ya, belum terlalu masuk itu mungkin oke lah pemberitaan. Bahkan waktu itu tahun 2000 sampai 2010 aja itu masih kan pemberitaan di TV-TV internasional itu memang sangat citra Islam sangat buruk. Nah, orang yang tidak belajar Islam, apalagi tinggalnya di negara-negara di Eropa, di Amerika, yang memang nggak belajar Islam segala macam, ya memang ada orang-orang eh, dalam tanda petik orang Barat itu yang salah memahami Islam, jadi menganggap Islam itu ya teroris, padahal enggak, ya Islam yang yang jumlahnya juga seluruh dunia itu sudah 1,5 miliar itu sebetulnya pahamnya secara umum moderat, jadi ya Iya, sangat bisa hidup berdampingan, bekerja sama dalam hal apapun, ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang apa sebetulnya nggak ada larangan apa-apa. Jadi yang umat Islam ya umumnya itu kan memahami asalkan untuk bidang muamalah apapun boleh bekerja sama. Kalau soal ibadah ya kan tentu kita menghargai masing-masing yang betul. Kristiani silakan, yang Muslim ya kami punya cara beribadah sendiri itu sebetulnya sudah menjadi uh, keyakinan umum umat Muslim dimanapun di Amerika, di Inggris, di Afrika, di Australia, di Indonesia, di Asia Tenggara itu ya secara umum pandangannya saya yakin 99, sekian persen itu ya sebetulnya begitu, cuman ya media dulu kan banyak ya sampai sekarang juga mungkin ada beberapa media yang kadang-kadang cara memberitakan terhadap tadi misalnya terorisme itu berlebihan terhadap Islam ya ada aja meskipun intensitasnya atau apa ininya volumenya semakin kecil lah kalau hari ini. Kalau 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu wah kadang-kadang saya juga jengkel melihat pemberitaan media di barat itu sangat memojokkan Islam padahal Islam nggak kayak gitu. Betul. Itulah ya Mas, karena Jadi istilah ya dua. ada di Jerman aja kan yang terbaru ini kan ada kan. Orang bahkan ada teman saya kemarin di Inggris juga cerita misalnya karena pakai kerudung kemudian sempat ada tindakan macam rasisme gitulah yang Iya. Muslim gitu itu tuh ya ada juga. Tapi itu jumlahnya sangat kecil sebetulnya. Cuman kan sekecil apapun kayak gitu tuh harusnya nggak ada. Betul. Betul Mas, ini juga tadi Kanelis bilang bahwa memang sepakat kata Mas Ridho tadi karena kesalahpahaman agama ya Mas. Jadi memang perlu Mm-mm. banget kita sebagai juga anak muda belajar lintas agama atau iman yang jadi kita punya pemahaman yang sama-sama lurus, yang sama-sama benar gitu ya Mas, dan bisa mengerti. Tadi kata Mas tadi belajar, oh mungkin Muslim ajarannya seperti ini, yang Kristiani ajarannya seperti ini gitu ya Mas. Nah, kita juga penasaran nih Mas sama seperti yang Kak Neles tanya soal praktik deradikalisasi nih di Indonesia. Nah, kalau Mm-mm. kita lihat kayak Mas tadi bilang bahwa ya itu tadi cara ngerakit bom aja sekarang banyak di YouTube, di Telegram, istilahnya atau cara ngerakit sesuatu yang bisa cuma dari bahan-bahan yang simple. Nah, apakah Mm. praktik si deradikalisasi ini juga berjalan apa ya Mas? Seimbang dan lurus gitu loh Mas dengan maraknya istilahnya info-info mengenai itu, tapi juga di media sosial apakah juga udah banyak nih Mas praktik-praktik itu Mas? Sebetulnya kalau kalau kita mengacu undang-undang penanggulangan terorisme yang sudah diperbarui, yang sudah dulu kan peraturan pemerintahnya gitu kan, lalu sekarang sudah resmi menjadi undang-undang itu kan sebetulnya kewenangan utamanya untuk melakukan deradikalisasi itu di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya, kalau saya pernah ketemu dengan beberapa elit BNPT di sebuah acara, di workshop, di seminar gitu, sebetulnya ya mereka melakukan, cuman memang eh, geografis Indonesia yang berpulau-pulau, berbukit-bukit, kemudian juga apa aksesnya itu lain-lain gitu ya, artinya di Jawa relatif secara untuk jaringan transportasi relatif lebih lancar, tapi kalau ke Sulawesi, ke Sumatera bagian misalnya di mana yang ada di misalnya di ya yang berapa kasus di Aceh gitu kan, bukit Sumatera itu kan bukit-bukitan misalnya gitu kan, nah itu memang tidak mudah. Jadi kalau deradikalisasi ya apakah BNPT melakukan terus efektivitasnya saya kira belum bisa dikatakan 100%, tapi kalau pengaruhnya, dampaknya apakah ada? Ya ada lah. Kalau nggak ada deradikalisasi, saya yakin itu bisa
jumlahnya jauh lebih banyak. Para pelaku terorisme yang kata si ini Ali Imron seminggu yang lalu itu kan di salah satu televisi nasional menyatakan, loh, para pelaku bom bunuh diri itu antri untuk melakukan anytime, anywhere, bisa di mungkin di tempat ibadah semacam gereja atau tempat yang lain, atau di kantor-kantor pemerintahan seperti polisi, karena kan polisi atau mereka itu kan tidak percaya demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai sistem tauhid. Sistem tauhid itu sistem setan. Nah, polisi ini berarti pasukannya setan. Maka kan kita selain di gereja itu kan banyak kan pos-pos kantor polisi, pos polisi itu kan yang di diledakkan dengan skala bom yang cukup untuk menghancurkan pos polisi yang jumlah ukurannya paling cuma berapa meter itu, 3 kali 2 meter atau 3 kali 3 meter, itulah yang di jalan-jalan itu kan beberapa kasus pernah terjadi. Iya, iya, betul. Menarik sih Mas, dan ini dari Nando nih Mas nanya, sebenarnya kalau boleh dikasih contoh Mas, satu wujud konkret praktik dari radikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau BNPT itu apa sih Mas sebenarnya? Mereka itu misalnya kan banyak itu narapidana terorisme yang uh, dihukum 5 tahun atau 7 tahun atau 10 tahun itu kan, kalau mereka melakukannya tahun 2000-an, 2001, 2005 itu kan banyak, saya sudah menulis di yang saya tuliskan itu mereka sudah keluar dari penjara. Nah, yang dimaksud dari itu berarti tidak lagi menjadikan mereka, mengembalikan mereka tidak lagi radikal, itu kan artinya lebih toleran. Nah, itu sebetulnya lebih banyak dilakukan kepada mantan-mantan para narapidana itu. Dan sudah banyak, ada datanya, tinggal dicek aja. Ada yang terbaru misalnya, Pak Kepala BNPT menyampaikan sekurang-kurangnya 200 orang sudah menjadi toleran. Jadi tidak radikal. Yang terbaru beberapa tahun yang lalu ya, sebelum Pak Boy Rafli Amar, ada Pak Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT itu juga melakukan hal yang tidak jauh beda. Jadi para napiter dibina, diajak, dilatih keterampilan-keterampilan. Kalau mereka memang ahli agama atau sebagai ustadz gitu, lalu ada yang mendirikan pesantren, lalu keluarga, jadi anak dan istri yang suaminya sempat meninggal karena aksi terorisme itu kemudian dirangkul. Itu ada pesantrennya di Sumatera Utara juga ada itu. Jadi anak dari bapaknya yang pelaku teroris itu dideketin, dirangkul sama BNPT itu oleh polisi Densus 88, dan mereka akhirnya, oh ya bapak saya keliru, dan udah BNPT pun menyampaikan supaya masyarakat jangan menjauhi, tapi mereka harus dirangkul, karena kalau semakin dijauhi mereka jadi pengen balas dendam kan, lu kok saya nggak berbuat apapun kok malah dijauhi oleh publik. Jadi itu Mas, wujudnya para napiter, lalu Tapi istri atau anak yang istri dan anak yang ditinggalkan itu yang dirangkul oleh ini oleh BNPT, itu yang paling konkret. Kalau misalnya wujud konkretnya apa, kalau yang lain ya tapi Mas, mereka apa kalau itu maksudnya cukup efektif kah Mas dengan langkah yang dilakukan itu? ya, efektivitas saya kira kalau tadi sampaikan, kalau 100% nggak mungkin, tapi Hmm. kalau kita ambil angka yang moderat 70% lah misalnya. Karena kalau enggak, jauh lebih banyak aksi-aksi teroris itu. Karena menurut Al-Haidar, yang senior pengamat terorisme itu, beliau sudah mengatakan jauh-jauh hari, di Indonesia itu minimal ada 5.000, 4.000 sampai 5.000 jaringan sel teroris yang hidup. Itu beberapa tahun yang lalu loh. Artinya kalau mereka itu punya istri, punya anak, dan kemudian mempengaruhi anaknya, udah berapa gitu loh. Dan mereka itu yang disebut oleh Ali Imron kemarin, siap melakukan aksi bom, baik yang bunuh diri maupun tidak bunuh diri itu kapanpun. Dan itu tersebar sudah, dengan penangkapan yang terbaru dari Densus 88 itu kan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Sulawesi, di Sumatera Barat, kemudian di Aceh, di Jawa Tengah, lalu yang kemarin sore di Jogja gitu kan. Terus juga itu kan di Sleman, di Bantul, itu kan ada. Nah, jadi memang saya sih percaya betul, bahkan salah satu
apa di lingkungan yang saya tahu gitu kan, saya tahu orang apa ini orangnya ternyata itu memiliki paham yang kalau digosok sedikit itu berubah karena dia sudah anti Iya, demokrasi, sudah anti pemerintahan NKRI itu tuh ya memang mengerikan. Karena itu kalau ketemu dengan ideolog itu udah kalau yang udah aku udah nggak percaya demokrasi, udah nggak mau Pancasila, itu langsung nggak perlu dibakar. 15 menit, 5 menit aja Ya, udah jadi. betul. Gitu. Iya, iya. Nah, Mas, ini menarik nih sebelum kita tutup nih, Mas. Hmm, Aku pengen ngebahas sedikit menyinggung tentang ideologi Pancasila. Karena kan tadi juga hmm, Mas bilang bahwa memang itu dasar yang sebenarnya penting dan mungkin sudah dilupakan. Aku juga sempat baca dari tulisan Mas juga bahwa banyak survei yang dilakukan dan ternyata dari survei-survei itu membuktikan hampir 20% dari masyarakat kita yang malah ingin mengganti ideologi atau dasar negara yang eh, di luar Pancasila gitu ya Mas. Dan ya kalau kita tahu lah pendidikan dari zaman PAUD sampai SMA sampai kuliah kadang tuh udah nggak ada lagi yang namanya PPKN kalau zaman dulu ya Mas. Kalau zaman saya tuh hmm, dulu langsung PKN gitu malah Pancasilanya udah ya, hilang pendidikan udah hilang. kewarganegaraan. Nah, dan istilah yang tadi Bin juga bilang bahwa memang kita nih anak-anak muda, milenial nih menjadi sasaran yang empuk. Nah, menurut Mas nih, kira-kira bagaimanakah peluang hadirnya Pancasila di masa sekarang? Iya, jadi memang pasca reformasi itu istilah Pancasila itu semakin tidak dikenali oleh generasi milenial junior dan yang sekarang generasi Z dan nanti post Z gitulah. Nah, maka uh, hilangnya dulu di SD, SMP, SMA ada pendidikan moral Pancasila. Di perguruan tinggi sempat masih ada sebetulnya di banyak perguruan tinggi itu ada mata kuliah Pancasila gitu kan. Cuma memang metode kurikulumnya plus dosen atau pengajarnya itu tidak asik. Jadi ya mahasiswanya lebih suka bermain gadget ketimbang menyimak dengan seksama. Nah, sementara generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai 97 gitu kan, 96, yang apalagi yang milenial junior itu kelahirannya tahun 2000-an itu sampai 96 itu kan apa butuh metode-metode yang tidak menjemukan, yang inilah ala 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 dunia digital itulah. Nah, kalau metodenya kayak gitu jadi memang malas sekali kan. Dan rata-rata ngantuk, nggak paham terus bosen misalnya gitu-gitu. Nah, hemat saya pemerintah dalam hal ini lalu kita sudah punya BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu itu si Neles bilang iya nggak asik Bener. ngajar Pancasilanya. Ya kalau yang diajarin itu pasal-pasal. Siapa kecuali anak hukum mau dengerin gitu kan. Males, Mas. itu nah itu kan. Jadi memang butuh strategi baru, metode baru yang sangat kekinian, yang mungkin visual, yang game gitu kan. Kemudian yang ceramahnya sekali bolehlah ceramah tapi jangan panjang-panjang misalnya, lebih banyak dialog, lalu kemudian lebih banyak coba kalian praktekin menurut teman-teman atau menurut saudara-saudara sekalian kalau mahasiswa itu uh, apa sih yang kamu pahami sebagai persatuan, yang kamu rasakan sebagai bentuk keadilan sosial di masyarakat, lalu sebagai bentuk praktek ketuhanan yang Maha Esa itu apa gimana sih? Nah, mereka suruh mikir sendiri. Kalau misalnya kami itu, saya ini kebetulan Kristen, lalu pas teman saya yang Islam Idul Fitri, saya menjaga di parkirannya atau ikut membantu ngecatin itu garis-garis untuk garis soft apa itu menurut Sholat. saya Pancasila. Nah, oh iya betul, itulah praktek Pancasila. Itu ketuhanan misalnya. Lalu kalau yang persatuan itu ya saya punya teman, saya punya sahabat, saya ini muslim, saya punya sahabat untuk curhat apapun itu dengan sahabat saya yang Katolik dan nggak masalah bahkan kalau sholat duhur duhuran dulu sana. Kalau sebaliknya kalau hari Sabtu pas kita lagi hangout bersama jam 6 menunggu jam 6 itu kan kalau umat Kristiani setahu saya ada doa itu ya yang Ya, apa itu Maria Bapak itu kan itu ada jam 6 sore kan itu ada tuh misalnya ingatin udah jam 6 kurang nih kamu siap-siap dulu berdoa ya dan saya tuh mengalami hari itu sering banget karena saya punya banyak teman Kristiani gitu. Halo mas, sholat neng kono, sholat di sana itu.
Terus sering sekali saya justru diingatkan oleh kawan saya, oleh teman saya yang non muslim itu. Dan saya kira bagi orang Islam pun kalau pas mainnya hari Sabtu atau hari Minggu gitu, acara gitu kan. Nah, kadang kalau kalau tidak punya sensitivitas itu, udah besok Minggu acaranya mulai jam 8, padahal kita tahu umat Kristiani jam 8 masih ibadah kan di gereja misalnya. Maka kalau hari Minggu acaranya harus di atas jam 10, baru jam 11 atau lebih baik setelah zuhur misalnya. Nah, itulah praktek-praktek Pancasila yang tafsir terhadap Pancasila itu kan macam-macam kan. Bung Karno dulu pernah punya tafsir yang seperti itu. Ya padahal Bung Karno yang melahirkan misalnya, lalu Soeharto sebagai presiden 32 tahun itu Orde Baru punya tafsir yang begitu. Lalu pasca reformasi hari ini kita ya anak-anak milenial mungkin punya cara pandang tersendiri terhadap Pancasila. Saya kira dosen atau guru atau para elit di tingkat pemerintahan itu ya memberikan ini aja arahan sepanjang memang kalau dimaknai sesuai dengan 5 sila itu ya jangan itu salah, itu tidak Pancasilais. Saya kira nggak begitu. Berarti memang sebenarnya peluangnya banyak ya Mas, tapi gimana kita juga sebagai Banyak. istilah mulai dari keluarga, institusi yang mengemasnya ya Mas jadi lebih menarik. Nah, ini tepat nih Mas, pertanyaan titipan terakhir nih dari Nando. Jaringan teroris bisa berkembang sangat cepat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses mereka mempengaruhi masyarakat? Dan dari mana kita tahu, misalnya ketika mereka berusaha mengasut nih, apalagi kita anak-anak muda di sosmed, mungkin diajak sana-sini, oke, nerima aja. Nah, gimana? Ya, ini saya mau aneh. Sebetulnya yang berlaku sebagai turis itu tidak melulu kalangan kelas ekonomi bawah menengah ke bawah. Sekarang itu sudah menyebar tadi yang saya sampaikan di awal. Mereka yang bekerja di kementerian, saya sebut langsung misalnya di Kemenkeu, Kementerian Keuangan, di BUMN itu kan tidak mungkin disebut sebagai kelas menengah ke bawah. Mereka mesti menengah bahkan ke atas. Jadi memang kadang tidak ada hubungannya dengan soal pendapatan ekonomi gitu ya. Itu ada tapi salah satu faktor lah supaya kita tidak menganggap bahwa para pelaku turis ini dari kelas bawah. Enggak juga. Orang bawah yang justru sangat toleran itu banyak sekali gitu kan. Nah, memang gini. Ini tuh soal absennya nalar berpikir kritis di pendidikan kita. Saya ini sempat mengajar di beberapa universitas di sana. Mau di kampus negeri maupun swasta, ketika saya sudah ceramah setengah jam, sudah 40 menit, saya selalu, silakan teman-teman, saudara-saudara kalian mau ada pertanyaan, itu nggak laki-laki, nggak perempuan, nunduk semua. Begini. Takut Ya karena ditunjuk. nggak punya. Nah, malah akhirnya ditunjuk. Jadi absennya nalar berpikir kritis itu yang menyebabkan ketika ada ajaran-ajaran yang apalagi dianggap ajaran agama itu udah langsung masuk aja. Jadi nggak berani bertanya. Itu Filter. tidak, ya itu tidak tidak cukup banyak saya jumpai ketika misalnya berdiskusi dengan teman-teman dari orang-orang orang Amerika, orang Eropa. Mereka saya ceramah 15 menit langsung. Ketika saya bilang ada yang tanya, any question, ngangkat semua tangannya. Nah di kita itu nggak terbiasa. Dari SD udah ditekan sama gurunya, SMP tambah, SMA lebih-lebih, mahasiswa takut semua jadinya. Akhirnya dipaksa baru bertanya. Jadi memang ini bagaimana proses mereka mempengaruhi masyarakat. Ya, prosesnya memang ya indoktrinasi. Hemat saya, belajarlah jangan hanya pada satu guru. Belajar kepada 3, 5, banyak guru. Lalu, kalau menurut bapak ini, menurut ibu ini, menurut ini, hemat saya kok saya ngambil yang ini deh, atau dipadu-padankan. Itu lebih baik. Jadi, kalau gurunya itu aja ya, nanti jadi keliru dalam pemahaman. Karena kan kalau sumbernya satu, makanya kan kalau tradisi di perkuliahan itu kan selalu kan, bacalah buku harus lebih dari 3, harus lebih dari 5, atau bahkan satu mata kuliah referensinya banyak lah. Begitu di mahasiswa aja, aduh pak banyak sekali referensinya, udah kayak gitu lah, gimana mau agak repot. Iya sih, jadi itulah ya Mas, maksudnya biar kita juga tidak gampang terpengaruh harus diisi juga ya Mas, istilahnya otak dan
dengan ilmu-ilmu dari Dan banyak. jangan pernah ragu untuk bertanya Ya. sesuatu. Kok ke yang dianggap guru atau yang dianggap lebih mengerti, tanya aja. Mas Hmm, mau tanya, Pak, Bapak, Ibu, saya mau tanya mengapa begini, ini iya. mengapa begini. Nah, kalau belajar agama pun saya kira tanya aja ke pasturnya, ke romonya, ke ustadznya, ustadzahnya, ke Mm-mm. pedandanya, tanya aja lah. Saya kira kalau tanya banyak, tanya baik-baik juga akan direspon baik-baik kan. Bukan dalam rangka bertanya ingin memojokkan atau ingin menguji, saya kira bukan begitu, tapi saking apa kita bertanya-tanya dalam hati, dalam pikiran, ya tanyakan aja mengapa sih ini begini, misalnya kok wudhu itu kan, kalau misalnya wudhu kok harus dari tangan kanan, apakah nggak boleh dari tangan kiri, nah gitu kan, ya tanya aja lah, itu kan boleh-boleh aja. Nanti kalau misalnya dijelasin jangan ngeyel itu loh, kalau memang nggak punya ilmu lagi ya jangan sok-sokan sok tahu gitu loh. Itu yang Oh ya. parah. Nah, Mas, closing statement nih. Kita Hmm, sudah ada di ujung acara hari ini. Terima kasih Mas Rido untuk hmm, semuanya yang udah kita banyak banget yang kita dengar, yang kita terima dan kita akhirnya punya banyak pengetahuan baru. Benar tadi kata Nando bahwa memang di mana-mana pendidikan adalah akar utama kemajuan bangsa gitu ya, Mas. Ketika memang pendidikannya istilahnya kurang kurang akhirnya produk yang dihasilkan juga pasti tidak cukup berkualitas. Nah, Mas mungkin closing statement nih untuk topik hmm. kita malam ini. Kira-kira Mas mau cerita apa? Mau nitip pesan apa? Apalagi buat kita-kita yang nonton hari ini mungkin kebanyakan milenial. Gimana, Hmm. Mas? Pertama, sebetulnya kita harus bersyukur karena habit membaca kita itu secara dunia, ini nanti bisa dicek di salah satu website atau di Google gitu ya, World Habit, World Reading Habit gitu. Jadi habit membaca kita itu di peringkat 16, di atasnya Amerika loh. Sebetulnya sudah ada potensi bahwa generasi milenial Z itu sudah mulai rajin membaca, sudah punya background. Nah, kalau menurut Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan RI itu dikalkulasi setiap manusia Indonesia itu punya waktu minimal 1,5 jam, satu jam 34 menit, tadi 1,5 jam, dan membaca buku minimal 2 buku 3 bulan. Iya, udah ada, udah Ya, mending lah. Tapi maksud saya itu dilanjutkan dengan apa? Harus apa? Membacanya yang beragam. Nah, yang kedua adalah bertemanlah dengan sebanyak mungkin dari beragam kalangan. Dari kalangan yang dianggap berpendidikan, yang bahkan pendidikannya biasa saja, kemudian yang secara sosial beragam, jangan yang temannya itu aja. Lalu kalau orang kita anak muda sebagai orang muda Islam, muda Kristen ya, punyalah teman yang beragam tadi itu, yang beragam latar belakang agama, etnis. Karena dengan begitu kita kan, oh aku punya teman ini, aku nggak mungkin membuli mereka, menjelek-jelekan mereka. Dan nanti dengan begitu itu lebih lebih punya, tidak lagi simpati tapi juga bahkan empati. Karena kalau kita tidak pernah menjadi mereka, kita dengan mudah akan mempersalahkan mereka. Tapi kalau minimal kita mengerti atau punya teman yang dianggap berbeda, lalu dikembalikan ke diri kita, itu akan sakit gitu. Uh, Kalau berguru, jangan hanya berguru pada satu dua tiga guru, banyak-banyaknya lah punya guru atau referensi, sehingga dalam pengambilan keputusan akhir itu dikembalikan pada diri kita, karena kita ini semua orang dewasa, ya sudah, itu berarti tanggung jawab kita atas pilihan-pilihan yang beragam itu. Dan dengan begitu, saya kira Indonesia itu akan jauh lebih baik kalau kita tidak menutup diri, kita selalu terbuka, saling menghargai prinsip masing-masing, boleh berbeda pendapat atau berbeda pandangan, itu sangat boleh, nggak perlu nggak perlu malu, aku nggak sama kamu, saya dengan siapa, Nela, atau dengan Vera, itu Nando dengan Neles, itu ya nggak apa-apa. Saya dalam hal ini beda dengan Mas Yudo, saya dengan Vera, tapi yang lain saya sama. Itu seperti itu wajar-wajar aja. Dan saya kira itu yang harus dikembangkan, karena memang Indonesia itu sangat beragam. luar biasa Mas. Terima kasih banyak Mas Rido untuk insight-nya, untuk wah segala macam ilmu yang boleh kita dapetin hari ini. Itu teman-teman live hari ini. Terima kasih Mas Rido. Semoga Mas Rido sukses selalu. Amin, Juga sama-sama. persiapan ini ya Mas, sebentar lagi mau puasa.
Semoga Oh iya, lancar. Terus semoga juga pekerjaan Mas lancar dimanapun, terus sehat. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton. Ingat pesannya Mas Rido tadi, perbanyak teman kalian, harus tetap terbuka. Terus udah gitu kita saling mengerti dan jangan pernah istilahnya mengotak-kotakan ya Mas ya. Mm-mm. Komunitas A, komunitas B, tapi kita harus tetap berteman dengan siapa saja. Terima kasih Mas Rido untuk malam hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat istirahat, selamat malam. Terima kasih juga yang terus ikutan nih sampai jam 9:30 ini. Dan kita akan bergabung lagi di Lapele minggu berikutnya. Terima kasih Iya, Mas Rido. sebelum Ya, sebelum ditutup, selamat menunaikan ibadah Paskah ya buat terima teman-teman, kasih buat Mas. Vera, Nando, Neles dan teman-teman Kristiani yang lain yang barangkali sempat menyimak. Amin, Mas. Terima kasih banyak. Ya, Semoga kita aman-aman. Indonesia terus maju. amin, Terima amin. kasih, Ya, Mas. amin. Selamat malam, selamat istirahat, Mas Rido. Yuk, dah, Dah. dah.